Saya ingin sampaikan bahwa di awal-awal bulan suci Ramadan saya sempat melemparkan wacana pemikiran bahwa dalam kondisi seperti sekarang ini sebenarnya bisa direkayasa pelaksanaan sholat ya. Sholat Idul Fitri dan sholat Raweh. Misalnya begini, dilalahnya gitu loh. Dilalahnya Gusti Allah tuh ngasih kita teknologi Zoom pada saat ini pas pada musim corona datang. Artinya apa? Bisa jadi itu adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa melaksanakan ibadah menggunakan teknologi tadi. Kenapa tidak misalnya sholat Idul Fitri kalau sekarang perorangan misalnya sholat di rumah masing-masing. Suaminya suruh jadi imam, kemudian dia khotib juga. Mimpin doa juga, rasanya sulit itu. Mungkin bagi santri-santri biasa, tapi bagi orang-orang awam yang tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar agama, yang selama ini beribadah paling-paling cuma ikut rame-rame di masjid, dan itu setahun sekali, kok suruh khutbah di rumah, itu rasanya tidak mungkin. Kenapa tidak misalnya sekarang? Idul Fitri tetap diadakan, bisa di masjid, bisa di rumah masing-masing, dalam artian bahwa tim, khotibnya, bilalnya di satu tempat, dan jamaah tetap di rumah masing-masing. Caranya bagaimana? Mereka yang di rumah, style Zoom-nya bisa menyaksikan di mana khotib berada, imamnya di mana, bacaannya apa, dan ceramahnya bagaimana. Mereka bisa mengikuti di rumah masing-masing. Tidak usah dengan menyediakan imam dan khotib di rumah. Tentunya dia ada kaidah-kaidahnya. Memang selama ini jadi masalah adalah apakah boleh berjamaah jika orang berada di luar masjid, berjamaah dengan orang yang berada di masjid. Biasa saja, itu masalah itu biasa saja. Bahkan ada fatwa ulama terdahulu yang mengatakan orang bisa sholat berjamaah walaupun sampai nyebrang sungai yang cukup besar. Dihalangi antara si imam yang sedang sholat dengan sungai yang besar. Syaratnya adalah bahwa si makmum bisa mendengar takbirnya si imam. Si makmum bisa mendengarkan bacaan si imam. Sekarang teknologi sudah memudahkan kita semua. Orang dimanapun berada, dia baca Quran di mana saja, wajahnya bisa kita lihat, gerakannya kita lihat, bacaannya sempurna kita dengar. Kenapa itu tidak kita lakukan? Saya kira tahun ini, 2020 ini, kita bisa sholat Idul Fitri seperti biasa, hanya tempatnya yang berbeda. Imam bisa di masjid, bisa di rumah masing-masing, khotibnya di situ juga, nah jamaahnya di kediaman masing-masing dengan cara nyetel Zoom atau menggunakan media yang lainnya. Saya kira ini bisa kita lakukan. Tinggal masalahnya keberanian MUI. Majelis Ulama Indonesia berani atau tidak melakukan fatwa ini. Ini sama saja hukum dengan orang sholat Jumat. Sholat Jumat di luar masjid dalam kondisi seperti ini, tentu ini tidak menjadi hukum yang tetap, tetapi hukum dalam kondisi darurat seperti ini. Kalau ini dilakukan, betapa indahnya orang berjamaah. Orang tidak bertemu mukanya, tapi mereka bertemu dalam satu kegiatan ibadah bersama. Bayangkan kalau takbir di rumah masing-masing berbunyi, kemudian amin di rumah berbunyi, Waalaikumsalam di rumah berbunyi, satu kampung berbunyi bareng, luar biasa. Tentu ada ketentuannya, imam dan khotibnya berada di sebelah barat daripada jamaahnya dan dibatasi oleh jamaah yang biasanya berada di dalam satu masjid. Tapi masalahnya memang, berani apa tidak MUI bikin ini? Saya akan bacakan sebuah referensi dari kitab Sahih Al-Bukhari dalam bab idza kana bainal imami wa bainal qaumi haitun aw sutratun. Bab tentang apabila antara imam dan makmum ada jarak berupa dinding atau penutup. Wa qala Hasanu la ba'sa an tusalliya wa bainaka wa bainahu nahrun. Al-Hasan berkata, tidak masalah kamu sholat bersama seorang imam di mana antara kamu dan imam itu terhalang oleh sungai. Maqala Abu Mijlas mengatakan, ya'tammu bil imami wa in kana bainahuma tariqun aw jidarun idza sami'a takbirul imami. Sah dan boleh berjamaah dengan imam sekalipun antara dia dengan imamnya itu terdapat jalan atau dinding selama dia bisa mendengarkan suara takbirnya imam. Hari ini takbir imam bukan cuma kedengaran dari jarak 1 meter, 3 meter. Waktu kitab ini disusun belum ada sound system. Sehingga pikiran orang ketika mengeluarkan fatwa tentu saja adalah berdasarkan teknologinya. Berdasarkan kondisinya. Ketika teknologi sudah ada, dia akan berubah dengan sendirinya. Apa dasarnya? Ini dasarnya hadisnya. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili fi hujratihi wa jidaru hujrati qasirun fara'a an-nasu syakhsan nabi
faqama unasun yusalluna bi salatihi fa asbahu fatahaddatsu bidzalika faqama al-lailata ats-tsaniyah faqama ma'ahu unasun yusalluna bi salatihi sana'u dzalika lailataini aw tsalatan hatta idza kana ba'da dzalika jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakhruj dan seterusnya. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah pernah sholat di satu malam di kamarnya. Sementara dinding rumahnya itu pendek, sehingga orang-orang bisa melihat Rasul sedang sholat. Artinya, di luar, bukan di satu kamar, bukan satu ruangan, terhalang dinding. Faqama unasun yusalluna bi salatihi, maka orang-orang berdiri di dinding, di luar dindingnya, di luar rumahnya, mengikuti salat beliau, berjamaah dengan Rasulullah di tempat yang berbeda. Ini argumen yang digunakan oleh Al-Hasan dan Abu Mijlas. Kita akan melihat juga di dalam kitab fikih. Kitab bangsa Indonesia ini mazhabnya Syafi'i. Dan ini adalah kitab fikih mazhab Syafi'i yang paling terkenal setelah Al-Um, yaitu Al-Majmu' Syarah Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Far'un fi masaila tata'allaqu bil bab. Ini beberapa masalah yang berhubungan dengan bab yang kita bicarakan. Ihdaha, salah satunya. Yushtaratu alla tatul al-masafah bainal imami wal mu'min idza sallu fi ghairil masjid. Apabila salat dilakukan di luar masjid, boleh berjamaah dengan syarat antara imam dan makmum jaraknya tidak terlalu jauh. Ini satu pendapat dulu. Jadi ini salat di luar masjid. Dan biasanya kita kalau lebaran kan di lapangan atau di mana? Di luar masjid. Atau di rumah sekarang. Wabihi qala jamaahir ulama, dan ini pendapat mayoritas ulama. Maka dari Syafi'i al-qurba bi 300 dir'ain. Imam Syafi'i mengira-ngira jarak antara imam dengan makmum itu 300 hasta. Sekarang 300 hasta berapa meter itu? Baqala Atha. Nah, ini ada pendapat yang lebih longgar Imam Atha. Yasihhu mutlaqan wa in talatil masafah mailan wa aksar. Idza 'alima salatah. Kata Imam Atha, sah secara mutlak sholat berjamaah dengan seorang imam, walaupun jarak antara dia dengan imamnya 1 mil atau lebih, selama dia tahu sholat imamnya. Saya kira selesai. Nah, kenapa ini tidak dipakai? Kenapa ini tidak dimanfaatkan? Pintu fikih sudah dibuka, teknologi memungkinkan kita bisa menyaksikan imam langsung dalam jarak yang jauh, kita mendengar suaranya, bahkan melihat geraknya. Saya kira saatnya MUI untuk memikirkan ini supaya bagaimana Lebaran 2020 ini kita tetap bisa bersama-sama Idul Fitri, bisa tetap syiar, tetapi di rumah masing-masing. Jika ini jadi, saya kira luar biasa prestasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.